Saya rasa cocok nih ya. Bab duit siapa yang nggak cocok? Bab rezeki berlimpah siapa yang nggak cocok? Kita ini jadi orang hidup di dunia kan ya butuh penghidupan di dunia, betul ya? Jadi butuh penghidupan di dunia itu sunnatullah fil alam, ketentuannya Allah di jagat raya. Orang hidup di jagat raya ya butuh penghidupan di jagat raya. Cuman Allah ngajarin caranya biar nggak capek, biar nggak lelah. Lah anehnya kita nggak mau belajar dari Allah, belajar dari yang nggak jelas. Hasilnya capek, lelah, susah. Lah kita lihat Pak Yai hidupnya kok enak ya. Pak Yai nurut sama Allah yang sudah mengajarkan ilmu hidup di jagat raya. Maka Pak Yai mesam-mesem, wah gampang, gampil pripun Yai mumet kula niki. Ada ndak yang jawab begitu? Ada. Sementara Pak Yai nyantai-nyantai saja. Kenapa semacam itu? Karena yakin sama ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakin satu-satunya Tuhan hanya Allah, la ilaha illallah. Karena yakin utusan terakhir hanyalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yakin pasti yang diajarkan Nabi itu enggak perlu diuji, pasti benar, sehingga hidupnya mantap, gak banyak neliti lagi. Harus kita uji dulu ini secara teoritis, kira-kira berhasil atau tidak. Itu teorinya pakar, diuji secara teoritis. Kalau sabda Nabi gak perlu diuji, pasti berhasil. Enak atau gak enak? Enak lah, saya pilih yang begitu saja. Nah kalau jenengan pilih yang ruwet, monggo kersol. Nah, itu kan kembali pada pribadi masing-masing. Saya ngikuti apa yang diajarkan para nabi, para rasul, para wali. Ada yang mudah kok cari yang susah. Pilih yang mana? Yang mudah atau yang susah? Wah, ada yang jawab yang susah aja Bib, biar ada tantangannya. Masya Allah ya, ruwet menawam. Ya kok ruwetnya luar biasa. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, Masya Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini cocok ini. Jadi kalau yang masih suka sambat kok anu Beb ya, jalan rezeki saya kok susah ya, itu jelas itu kurang istighfar itu. Jelas itu sudah ya. Kurang istighfar. Jalan rezeki saya kok berliku-liku ya Beb ya. Ya kamu kurang lewat jalan tol kali. Toh saya ini yang hidupnya dari tol ke tol, ternyata tol tuh kadang-kadang ya harus menggok-menggok juga ya. Bahkan kalau mau masuk pintu tol tuh ya harus muter gitu ya. Keluarnya juga dibuat melingkar, baru nanti lurus ya ketemu gunung ya belak belok. Kadang-kadang jalan kita harus berliku-liku. Biar apa? Biar tidak susah. Karena mendaki jalan terjal itu melelahkan, tapi menikmati liku-liku gunung itu menyenangkan. Sing paham gak paham ben gak usah paham. Ya biar gak usah paham. Lanjut. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini kalimat ini dari Al-Qur'an ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selalu kalimatnya Allah untuk mukmin itu rezekinya min haitsu la yahtasib. Min haits itu dari cara, haitsiyah. Caranya la yahtasib. Tidak bisa dihitung oleh siapapun. Jadi kalau bahasa kerennya caranya serba surprise, tidak bisa diperkirakan rezekinya akan muncul dari mana, gak akan pernah bisa diperkirakan. Sebab Allah suka ngasih kejutan yang menyenangkan buat hamba-hamba yang dia cintai. Surprise, Allah suka begitu. Jadi terjemahan saya kalau untuk hadis ini, saya suka menerjemahkan siapa yang rajin istighfar nanti Allah akan kasih surprise. Kerjanya macul lah kok emas 3 kilo. Surprise dah itu, surprise, betul kan ya? Lah kok melek moto esok-esok diparani bapak-bapak ya, nawari iya. Dan nikah belum. Saya punya anak nih fotonya. Ya, mau ndak nikah sama anak saya? Kamu saya nikahkan dengan anak saya, dan saya ini punya saldo di bank 20 miliar untuk kalian berdua. Rezeki apa gak rezeki? Rezeki. Ini modelnya rezekinya ahli istighfar tuh begini. Lah kamu pilih model yang begini atau yang begitu? Begini enak gitu ya. Lo kerja tetap kerja, usaha tetap usaha, tapi banyak surprise di jalanan gitu, kan asik. Ke pasar ya ke pasar, ke kebun ya ke kebun, tapi Allah kasih surprise. Caranya apa? Man lazimal
istighfar, tekun istighfar. Nah masalahnya setan itu paham ini. Setan itu paham ini, iblis itu paham ini. Ini kalau diamalkan oleh umat manusia, umatnya Nabi Muhammad SAW, iblis layu nangis kabeh. Maka iblis buat tim khusus anti istighfar. Dibisikin sama iblis, tugasmu yang bisikin ke manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dua kelompok manusia, jin sama manusia. Kon bisi'i, yang manusianya bisi'i. Ngapain kamu habis sholat duduk, astagfirullah, astagfirullah, gak nambah saldomu. Sana ke pasar sana, duduk di pasar sana, mulai kamu share ya, jadi membeli, nanti saldomu nambah. Kemakan blok bar sholat, imam lagi astagfirullahaladzim, cuman 3 kali loh ya, mencolot deh, bangun, ditinggal itu imamnya, padahal istighfar hanya 3 kali, tapi 3 kali setiap habis sholat, istiqomah tiap hari ilal mamat sampai meninggal, namanya lazimal istighfar. Iblis paham ini, kalau umat Islam jalan habis sholat mau diam sejenak, bareng-bareng istighfar 3 kali, Allah akan kasih surprise yang menyenangkan untuk mereka semua. Jangan sampai terjadi, geser mereka dari istighfar, pegang handphone. Masya Allah, duduk tetap duduk. Begitu selesai subhanallah ya, doa, imam ngajak astagfirullahaladzim, buka WA, update status, imam lagi istighfar, jebret. Dianya nggak istighfar gitu ya, imamnya yang istighfar. Ngeri atau nggak ngeri nih? Ngeri. Setan punya tim gitu ya, punya tim. Lah saya ini sekarang masuk dalam bagian timnya malaikat, timnya Rabbul Alamin, timnya Nabi Muhammad SAW, timnya para sahabat. Ngapain? Ngajak orang istighfar. Biar apa? Biar saya juga jadi orang yang rajin istighfar. Kalau temennya banyak kan semangat. Lah istighfar dia kan astagfirullah, dia ini kan turun. Astagfirullah. Ini gini. Ini satu istri kalau udah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau sebelum subuh tuh ya 100 kali sendiri, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Teman-temannya pada nonton, belum selesai itu. Nanti kita merapat kalau udah selesai saja. Kalau udah selesai saja, misal ya seperti itu. Yang model begini banyak enggak ini? Banyak. Makanya di masjid-masjid kiainya makmur, jamaahnya tersendat. Kenapa? Lah yang baca istighfar cuman Pak Yai, jamaahnya datang paling akhir, gak kumana. Nah, ini kalau timnya setan ini berhasil kan, ya naudzubillah min dzalik. Ayo kita ajak tekun istighfar ya, bareng-bareng istighfar. Jangan sampai digembosi sama setan dengan cara model apapun. Nah, insyaallah ini barokah manfaat.